Rahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati al-ayah. Wa kama qala nabiyyuna Muhammad ibn Abdullah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Al-hadis sadaqallahul azim. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, alhamdulillah, sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majelis ini, insya Allah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Semua sehat, Bu? Alhamdulillah. Ibu-ibu, sesuai dengan permintaan ibu-ibu tadi, kita akan membahas tentang bab aurat. Saya sudah pernah membahas sekitar 2 tahun yang lalu dalam majelis ini. Harusnya saya tidak bahas lagi, tapi setelah saya tanya, semua jawaban salah. Salah jawabannya. Alamak, iya. Maka patut kita ulang lagi karena sudah terlalu lama ya, sudah bertahun-tahun ya ibu-ibu ya. Baik ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kita mulai. Suara saya jelas? Jelas ya? Saya nggak ngerti lah, jemaah ini suka kali jauh-jauh dari saya. Kadang-kadang sedih saya, dekat-dekat lah sikit. Tak pakai mic tuh ha? Dekat-dekat sikit, dekat sini. Jangan takut. Jangan takut, tak saya makan. Oh, ini sedikit Bu, masih sedikit Bu. Dekat ibu dah. Ini nengok live pula dia. Padahal ada orang lainnya. Live pula dibuka mesti juga ada. Cantik pula ya. Oke. Baik, sampai mana tadi? Oke, belum ya. Sesuai dengan permintaan ibu-ibu tadi, kita mengulang kembali bab aurat kita karena kita udah bahas sekitar 2 tahun yang lalu lah ya. Sebenarnya saya tidak ingin bahas supaya kita naik kelas sedikit lah. Tapi setelah saya tanya, salah aja jawabannya semuanya. Salah jawabannya. Oke. Baik. Baik, kita mulai ibu-ibu ya. Apa itu aurat? Apa batasannya? Kayak mana cara nutupnya? Kalau nggak ditutup emangnya kenapa? Itu kita bahas ya, supaya tuntas dia. Yang lalu biar lalu ke depan kita perbaiki. Oke, kita mulai. Aurat perempuan di hadapan laki-laki. Itu dari mana? Saya perempuan, ada laki-laki. Aurat saya di hadapan laki-laki dari mana? Seluruh tubuh kecuali muka dan pergelangan tangan, bukan telapak tangan. Kalau telapak tangan ini dosa nampak. Coba angkat tangan kanan, angkat tangan kanan semua. Angkat tangan kanan, angkat tangan kanan semua. Angkat tangan kiri, gelangkan. Ini boleh nampak. Sepergelangan tangan, bukan dan telapak tangan. Kalau dan telapak tangan ini nampak berdosa kita. Makanya sebenarnya ibu sholat boleh aja pakai gamis. Ini sepergelangan tangan nampak nggak apa-apa. Pakai gamis nggak apa-apa. Oke, sampai sini paham? Aurat perempuan di hadapan laki-laki adalah seluruh tubuh kecuali muka dan sepergelangan tangan. Itu sama dengan aurat saat kita sholat. Clear? Clear? Iya. Sampai paham. Sekarang aurat laki-laki di hadapan perempuan dari mana? Dari pusat sampai lutut. Kalau punya anak bujang, punya anak laki-laki, punya suami, main takraw dia, maka gunakanlah hawai sampai lutut. Oke? Clear? Clear? Nah, yang tadi yang jawaban salah semua, coba jawab lagi, barangkali benar nih. Aurat kalau laki-laki dengan perempuan, itu pusat sampai lutut. Sekarang, aurat perempuan di hadapan perempuan. Saya perempuan, ibu perempuan. Aurat kita apa? Dada? Dada sampai lutut. Aurat perempuan, Kak, dengan perempuan itu dari pusat sampai lutut. Dada boleh nampak, enggak apa-apa. Kalau dada aurat sesama perempuan, kayak mana ibu mau menyusui?
Tapi nggak mungkin lah ibu nampak tengok lah nih, nggak apa-apa dong. Kan ini juga kita. Ya, jadi aurat perempuan dengan perempuan pusat sampai lutut. Nanti kita bahas. Aurat perempuan dengan perempuan pusat sampai lutut. Sekarang aurat perempuan dengan perempuan non-muslim adalah seluruh tubuh kecuali muka dan sepergelangan tangan. Walaupun dia perempuan, tapi kalau dia non-muslim, dia seperti laki-laki. Silakan main dengan kita, silakan makan bareng dengan kita, silakan hangout bareng dengan kita, silakan jalan-jalan bareng dengan kita, terserah. Yang penting jaga auratnya, pusat, seluruh tubuh, kecuali muka sepergelangan tangan. Pegangan boleh. Nggak boleh. Makanya kerimbatlah, pergilah salon khusus muslimah. Walaupun dia khusus muslimah, menurut agama Islam, ini bukan maksud saya mendiskreditkan agama lain, tidak, demi Allah. Tapi menurut agama Islam, bahwa aurat wanita di hadapan wanita non-muslim seluruh tubuh kecuali muka dan sepergelangan tangan. Mau kerimbat, mau salon, carilah yang muslimah. Muslimah yang mengerjakannya dan yang dikerjakan. Kalau muslimah yang mengerjakannya non-muslim nggak bisa. Atau yang mengerjakannya muslimah, tapi yang di dalamnya itu ada orang salon-salon lain, nggak bisa. Ternyata ada customer gitu ya. Nggak bisa. Kalau unsain, kalau bencong ya, tengok sejatinya dia apa. Kalau sejatinya dia laki-laki, aurat kita sama dia seluruh tubuh kecuali muka dan sepergelangan tangan. Apanya? Ya, dia laki-laki, tapi dia bencong, maka tidak boleh aurat kita dengan dia seluruh tubuh kecuali muka sepergelangan tangan. Kalau kita nggak tahu nggak apa-apa. Emangnya kita tahu dia non muslim? Oh, itu masih zon, masih prasangka. Jangan prasangka. Kalau misalnya tahu kita bangun saya tahu. Itu saya mau ke ruangan yang lain aja udah. Bukan karena kita tidak menyukai non muslim, kita main, kita berteman, kita gaul bareng dia, jalan bareng, dia lahiran kita kasih hadiah, dia lahiran kita kasih selamat, tapi auratnya adalah itu. Oke, paham ya? Nah, sekarang aurat laki-laki dengan laki-laki. Dia laki-laki, ini laki-laki. Aurat antar lelaki apa? Dari pusat sampai lutut. Oke, sampai sini clear? Sekarang jawab lagi. Aurat ibu di hadapan anak bujang. Aurat anak bujang di hadapan ibu. Aurat anak gadis di hadapan bapak. Aurat kakak perempuan di hadapan adik laki-laki. Aurat ibu di hadapan, pokoknya yang satu keluarga inti adalah auratnya dari dulu. Aurat ibu nih kan, ibu-ibu nih punya anak bujang laki-laki, itu aurat ibu adalah dari bayi sampai liang lahat, enggak ya, dari pusat sampai lutut. Boleh pakai daster, tapi dasternya sampai lutut. Oke? Dada tidak aurat untuk sesama anak kandung. Tapi jangan perlu tengok-tengokkan. Gitu. Anak kandung, anak angkat belum masuk ya. Kalau dia disusui masuk. Oke? Sekarang aurat ibu di hadapan suami. Mana? Masa nggak ada? Iya, nggak ada. Oke? Oke? Sesama saudara kandung laki-laki, saudara kandung perempuan, beda jenis kelamin. Kalau saudara kandung pusat sampai lutut, itulah aurat yang mesti kita jaga. Coba ulang lagi. Aurat wanita di hadapan laki-laki, seluruh tubuh auratnya, kecuali muka sepergelangan tangan. Aurat perempuan di hadapan perempuan, aurat laki-laki di hadapan laki-laki, aurat perempuan di hadapan perempuan non muslim,
Seluruh tubuh kecuali muka. Aurat ibu di depan anak laki-laki, pusat sampai lutut. Jadi kalau mandi jangan keluar rumah, terus ada anak cuman pakai handuk segini, jangan. Ya, itu berdosa, aurat. Suami kalau main keluar jangan kasih Hawaii sampai di atas lutut, sampai bawah lutut. Tidak boleh lutut ke atas, ke pusat, itu nampak. Makanya laki-laki sebenarnya sholat pakai celana Hawaii aja, itu sah sholatnya, cuman adabnya saja yang kurang. Oke? Nah sekarang, oke, saya tahu itu aurat saja. Sekarang ceritanya adalah kayak mana cara menutupnya. Nah, dalam Al-Quran ada dua ayat yang berbeda, ada dua benda yang berbeda. Berarti ada dua, ada dua ayat yang berbeda, berarti ada dua hal yang berbeda terkait dengan bagaimana kita menutup aurat kita. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, yang pertama adalah dalam dalil dikatakan yudnina alaihinna min jalabibihinna. Hendaklah mereka menghamparkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Jadi jilbab itu adalah gamis yang kita pakai. Jilbab bukan ini. Jilbab adalah gamis yang kita pakai. Harus sampai mata kaki. Makanya kalau anak pesantren dia nanya jilbab, mana jilbabku? Kata dia, itu berarti dia sedang menanyakan gamis atau rok yang dia pakai. Jadi sampai sini? Nah, jadi dia harus terhampar. Dia harus terhampar sampai mata kaki. Ya, sampai mata kaki. Nah, jadi yang mana adalah jilbab? Oh, dibatasi. Mana ada jilbab? Pakaian gamis yang kita pakai itu jilbab. Jadi kalau ibu ditanya sama anak, aina jilbab, di mana jilbabku, maka ibu harus jawab bahwa gimana, ulangi? Nggak bisa. Jadi saya pelan-pelan ya. Pertama, jilbab ke seluruh tubuh. Jilbab itu adalah yang sifatnya terhampar, atau sampai mata kaki. Maka sorry to say, saya harus sampaikan, tapi yang lalu biar berlalu ya, nggak apa-apa ya, kita bukan ingin menghakimi ya, bahwa dia mesti terhampar dan tidak boleh berbelah seperti celana. Itu semua ulama madhab mengatakan demikian. Tapi kita perempuan ini pakai celana enggak, bukan yang tersetup. Enggak boleh ya, Zah? Nggak bisa. Nggak bisa. Dia asirwal lirijal. Celana itu adalah pakaian laki-laki. Iya. Kalau bajunya dalam, bajunya kan dalam. Baju yang terhampar itulah jalabib, itulah jilbab. Syaratnya sampai mata kaki. Jadi kalau bajunya terhampar sampai ke mata kaki, di dalamnya ada celana, boleh? Boleh. Tapi kalau bajunya harus sampai mata kaki. Bisa dimaafkan ya. Iya, dia sampai mata kaki, Mbak. Hah? Ini loh, karena dekat Bu Verina. Dia harus sampai mata kaki. Bagaimana? Di dalam gamis, yang penting gamis atau rok atau kemeja atau pakai rok, dia terhampar di dalam gamis, mau pakai legging, mau pakai celana, itu nggak apa-apa. Yang penting syaratnya adalah jilbabnya harus terhampar sampai mata kaki. Ya, jalabib, ini jalabib, jilbab sampai mata kaki. Halal. Iya. Silakan. Nggak bisa ada bebelah. Ibu kan bisa, misalnya ibu mau jalan-jalan liburan, ada rok celana, boleh. Tapi rok celana bukan kayak almarhum Jafri Al-Bukhari yang di belakangnya celana. Dia rok celana itu depan belakang dia rok. Depan belakang dia rok, ada celana, dan ketika di sampingnya itu ada dikasih digunting, keluarnya bentuknya tetap rok. Itu boleh. Ibu naik gunung atau kemana, atau kemarin saya naik unta, itu saya pakai rok celana.
Itu boleh. Iya, di sampingnya belah, tapi posisinya depan belakang dia ro. Itu riyadhah, untuk pakaian riyadhah. Riyadhah itu adalah pakaian kita untuk kalau kita berolahraga. Nah ini agak sulit ini agak sulit nih ya, tapi harus saya sampaikan. Makanya no excuse ya. Ustazah saya kan liburan Ustazah, saya juga liburan juga. Cuman tetap saya pakai rok atau pakai gamis. Ustazah saya kan mau main ke pantai, main ke pantai itu mantap pakai gamis bu. Berputar ibu, slow motion. Jadilah slow motion. Mantap, mantap. Tidak akan mengurangi kebahagiaan kita sama sekali. Kalau kita bermain tapi tetap tidak melanggar syariat. Nggak, Ustazah, baru aja beli celana kemarin. Nah, celana pakai di dalam, kalau enggak kasih orang jangan kasih teman muslim, kasih teman non muslim, atau pakai di dalam saja. Ulangi, berdosa mbak. Iya. Banyak orang bilang hukumnya haram. Saya jelaskan ya, tadi saya juga habis komunikasi dengan teman saya. Bedakan mana haram, mana dosa. Saya ulang, hello? Bedakan mana haram, mana dosa. Haram itu benda, dosa itu perbuatan. Berarti perbuatan saya haram, bukan haram perbuatannya. Perbuatannya dosa. Haram itu makanan, haram itu benda. Maaf, babi haram. Yang makan babi, dosa. Bukan yang makan babi haram. Oke. Apa tadi? Ular haram. Yang makan ular dosa. Tidak menafkahi istri haram atau dosa? Dosa. Makanan haram. Yang memakannya berdosa. Banyak orang bilang itu perbuatan haram. Haram itu objek. Itu perbuatan dosa. Nah, itu maksudnya. Jadi jawabannya adalah berdosa. Kalau kita buka aurat kita, dia harus sempurna. Ustazah susah loh Ustazah. Susah loh Ustazah. Saya itu kadang-kadang saya itu mau nyetir, mau apa, semua bisa. Percayalah, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tak akan bebankan kita, melainkan kita mampu memikulnya. Jadi sebenarnya semua syariat kita mampu lakukan, cuman belum terbiasa saja. Ustazah saya pengen hijrah, tapi teman-teman saya nanti jauhin saya. Masa sih saya yang tadinya pakai jeans kok jadi pakai gamis atau pakai rok? Orang hijrah itu orang cuman ngebully cuman 2 minggu aja kok. Setelah itu nanti dia baik-baik aja kok sama kita. Dan pada akhirnya ketika dia nggak suka sama kita, sehingga dia menghindarkan kita karena kita hijrah, ya udah itu bukan teman kita. Teman kita siapa? Orang-orang yang beriman. Selesai. Oke? Apakah ini mudah? Tidak. Ini sulit. Saya tidak bilang mudah loh bu. Sulit bu. Sulit ya. Saya tidak bilang mudah. Sulit. Tapi kayak gimana lah ya kan? Karena dia perintah Allah, maka harus kita kerjakan. Sulit. Ya saya suka kemana-mana jalan, tapi harus memperhatikan pakaian, itu sulit sekali. Jadi yang sulit bukan cuma ibu, saya juga sulit. Kita sama, perempuan. Tapi kayak mana ya, kita harus terikat dengan aturan Islam. Oke? Yang kedua, bi khumurihinna ala juyub, yaitu khumurihinna ala juyub, yaitu kerudung sampai dada. Ustazah saya mau panjang-panjang, nggak apa-apa. Sampai dada, cukup. Di belakang gimana? Di belakang nggak ada aturan. Makanya pernah ya nengok orang Arab di belakang itu nggak pakai dia kan? Dia cuma digulung tapi di depan dia tutup. Itu nggak apa-apa. Mau di atasnya dikasih pin mainan SpongeBob, Dora, ini nggak masalah. Ya bahannya, bentuknya, warnanya terserah. Silahkan bergaya. Yang penting sampai dada minimal. Sampai sini paham? Dua-duanya harus dipenuhi. Ya kita udah cukup lah usia 40-50 dulu kayak gitu udah puas lah ya. Nah ke depan kita perbaiki. Insya Allah tidak akan mengurangi kehormatan kita di mata Allah, apalagi di mata manusia. Orang akan tetap hormat, bukan karena pakaian kita, tapi karena sikap kita yang mampu menghargai orang lain. Oke? Dah? Lanjut? Hah? Rok boleh? Rok boleh. Rok boleh. Yang penting dia terhampar, dia tidak berbelah. Ya? Dah. Waktu pergi haji di Padang Arafah, karena untuk memudahkan kata orang-orang di sini itu tidak boleh. terpakai gitu.
Oh, yang lalu biar berlalu, diangkat pena bagi orang yang tak tahu sampai dia tahu. Ya. Yang lalu biar berlalu, diangkat pena bagi orang yang tak tahu sampai dia tahu. Bahwa semua kitab mazhab, semua kitab tafsir tentang ayat yang saya bacakan tadi tidak membolehkan pakaian berbelah seperti celana, mau dia kulot atau tidak. Di dalamnya kan di dalamnya pembelaan siap itu ada yang untuk depan belakang, sampingnya bebelah, boleh? Nggak bisa. Iya. Iya. Kakak udah beli? Asyik nanti. Iya. Iya. Dalamnya bola, sampingnya Iya. Kan belum tentu benar. Setiap peraturan belum tentu benar. Nah. Oke? Paham ya? Yang lalu biar berlalu. Olahraga jangan pakai training. Olahraga pakai celana rok. Celana rok kayak Jeffrey Al-Bukhari, beli satu. Online banyak, 70.000, 60.000, tapi kita bebas dari dosa. Atau olahraga pakai training di dalam, pakai gamis di luar, tetap kok berkeringat daripada pakai training tapi ngangak-ngangak nggak berkeringat juga. Setelah itu beli sosis. Nah, iya. Paham ya? Nah, sama orang sama muslim pakaian kita tuh kalau dipakai itu kita tetap dosa. nggak bisa, nggak boleh kita kasih dosa. Saya ulangi pelan-pelan ya. Dalam Al-Quran ada dua ayat yang berbeda tentang cara menutup aurat. Tadi kan kita udah bahas apa aja aurat. Yang pertama, jalabibina yudunina alaihinna min jalabibihinna. Hendaklah kalian menghamparkan jilbab ke seluruh tubuh. Jilbab itu adalah gamis atau rok yang terhampar. Yang terhampar. Semua kitab tafsir mengatakan bahwa harus terhampar. Terhamparnya dalam bentuk gamis atau dalam bentuk rok. Tidak ada pakai celana. Celana as-sirwal lirijal. Celana itu pakaian laki-laki. Oke? Oh, saya kan naik gunung saja. Saya naik gunung juga. Udah ke gunung-gunung mana saya? Cuma saya pakai celana rok. Bahkan saya waktu ke Gua Hiro saya pakai gamis. Aman aja sebenarnya, nggak ada masalah. Bahkan soalnya saya kan pulang kampung, saya kampung juga, ke kampung saya nyetir, aman aja. Saya punya sawah juga, ke sawah saya pakai gamis sambil berfoto-foto slow motion, aman aja. Ya, tidak masalah. Oke? Sepeda, saya punya sepeda juga di rumah, saya pakai gamis, dalamnya saya pakai celana, aman saja. Atau pakai rok celana, aman saja. Allah ridho, derajat kita tidak turun kok di mata manusia. Aman, yang lalu biar berlalu. Yang kedua, bihumurihinna ala juyub. Hendaklah kita menghamparkan khimar sampai ke dada. Khimar minimal sampai dada. Panjang oke. Sampai dada cukup. Di belakang nggak diatur, yang diatur di depan. Paham? Dua-duanya harus terpenuhi, besti. Nggak bisa keluar rumah kerudungnya sampai mata kaki, rupanya di bawahnya celana legging, nggak bisa. Berarti berkerudung tak berjilbab, maksudnya berkhimar tak berjilbab. Atau sebaliknya, dia bergamis panjang sampai bawah, rupanya cuma dikasih songkok aja di atas, leher nampak. Berarti dia berjilbab, dia tak berkhimar. Jadi modelnya terserah, bentuknya terserah. Saya macam-macam model kerudung saya. Ada yang macam nih, ada yang bolong sini, ada yang satu di sini kayak selempang. Yang penting dada tutup. Paham? Nah, yuk pertanyaannya Ustazah. Oke, kami udah paham apa itu aurat. Kami pengen nutup aurat yang benar. Oke, kami udah ngerti. Celana-celana kami boleh beli kemarin. Oke, ya itu gimana caranya Ustazah? Nah, maka ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kapan kita harus nutup aurat? Harus nutup aurat adalah saat kita berada fi makanil am. Saya pelan-pelan. Apa itu makanil am? Makanil am adalah wilayah yang kalau orang mau nengok kita, orang nggak perlu minta izin. Saya pelan-pelan. Orang kalau mau nengok kita, orang tidak perlu minta izin. Itu adalah wilayah umum. Wajib nutup aurat, contoh di teras rumah. Kira-kira orang nengok ibu ke teras rumah, kira-kira minta izin nggak? Woi, numpang tengok lah. Kan enggak. Maka di teras rumah wajib nutup aurat.
Ustazah, genteng-genteng saya, rumah-rumah saya, balkon-balkon saya, jemuran-jemuran saya jemur di atas balkon kan balkon saya. Ada orang tapi kan nggak nengok saya. Atau kira-kira orang pas di balkon kita mau nengok kita minta izin nggak? Nggak minta izin. Maka kalau dia tidak minta izin menengok kita, maka wajib nutup aurat karena itu adalah wilayah umum. Tapi dalam rumah, orang mau nengok kita dalam rumah minta izin nggak? Minta izin kan? Maka boleh buka aurat dalam rumah. Jangan salah paham, dalam rumah, luar rumah tutup terus. Nanti kena marah pula saya sama suami ibu-ibu. Nah, kalau ada tamu bukan mahram ya tutup. Tutup, pokoknya bukan mahram tutup. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah. Nah, ini yang saya maksud terkait dengan itu semua. Selangkah keluar rumah wajib tutup aurat. Ada nggak ada orang wajib tutup? Ya kan? Ada nggak ada orang wajib tutup? Nggak bisa masukkan sendal jam 2 malam tengok. Oh, kiri kanan nggak ada orang do, lantak aja lah, tutup aja lah, anda bisa. Karena dalil, tidak ada dalil hai orang-orang beriman tutuplah aurat kalau ada orang, kalau tidak ada buka silahkan ada dalilnya. Ayo tutup aurat di lingkungan umum. Bisa. Apalagi kita di kota nih, ya Allah gampang. Ustazah saya mau berenang, kan masa harus tutup aurat? Ada berenang khusus muslimah. Jalan Mila, Bukit Barisan. Saya Jalan Delima ada. Dekat rumah saya ada kolam renang khusus wanita. Saya mau nge-gym saja, gym ada gym syar'i banyak, ada 5 titik di Pekanbaru. Enggak ustazah saya mau salon, banyak salon muslimah. Ustazah saya mau olahraga, banyak olahraga muslimah. No excuse. Sebenarnya kalau kita mau kita akan temukan banyak cara. Kalau kita tak mau kita akan temukan banyak alasan. Oke? Paham? Nah, selangkah keluar rumah wajib tutup. Ada nggak ada orang tutup. Tujuannya apa? Tujuannya menyelamatkan diri kita. Di mana? Di masa yang akan datang, wilayah yang kekal abadi. Demi Allah, tidak akan mengurangi harkat dan martabat kita di hadapan manusia dan di hadapan Allah. Insya Allah. Gak apa-apa kalau tempat renang orang muslimah, boleh kita pakai baju berenang. Yang penting yang mana tutup? Kalau sesama muslimah yang mana tutup? Dari pusat sampai lutut. Nah, 5. Silakan. Ibu dengan anak. Lah itu kan ponakan. Kalau ponakan enggak apa-apa. Mahram. Enggak apa-apa. Hah? Termasuk murid. Ponakan nggak apa-apa buka aurat depan ponakan. Oke? Ustazah nggak ada tempat nge-gym, nggak ada tempat nge-gym yang perempuan misalnya, nggak ada tempat nge-gym yang khusus perempuan, nggak usah nge-gym daripada berdosa. Tapi kalau ininya Oh iya. tutup aurat Zah? Apa Kak Fitri? Enggak, maksudnya pakai jilbab tetap. Oh, kita pakai kerudung, pakai rok, celana rok, pakai gamis nge-gym. Bisa. Juga. Itu pakai apa? Baju kaos, lengan panjang. Celananya enggak ketat. Celana lah selasa ya lah dibahas ya. Nah, Pas senam di depan itu kayak stadion, kayak Jalan Sudirman, kan banyak tuh mak senam di depan umum tuh. Boleh nggak? kalau seandainya dia full dia nutup auratnya, boleh. Tapi ada laki-laki nggak? Banyak. Senamnya joget-joget. Nah, itu. Oke? Oke? Udah. Paham? Clear? Nah, yuk kita. Yang udah ada kumpulkan aja, kasih ke laki-laki atau non muslim atau pakai atau enggak, buang aja. Kau kasih sama yang belum belit.
Iya. Kalau kita bungkus bagus-bagus ya, taruh di apa tempat sampah yang banyak-banyak. Nggak apa-apa, bagus Ya, saja. takutnya kita lagi Nggak apa-apa. Iya. Iya. Kalau misalnya baju gamis itu kan kadang-kadang pinggangnya Iya. di belakang kan pakainya kadang-kadang Iya. Yang penting dia tidak boleh membentuk tubuh, tidak boleh ketat, karena aurat itu bukan membungkus, tapi betul-betul melindungi. Yang terlalu ketat itu nggak boleh. Cuman persoalannya ada yang modelnya di atas ini, ada yang modelnya kayak piramida, kayak modelnya kayak transpresium. Nah itu nggak jadi masalah. Jawrab, bagaimana dengan jawrab? Adakah jawrab pada masa Rasulullah? Jawrab tahu? Jawrab itu adalah kaos kaki. Jawrab itu Aisyah nggak pakai kaos kaki. Kenapa? Karena Aisyah itu dan para istri itu pakai kaos kaki. Karena orang dulu gamisnya itu sampai nyentuh ke tanah 1 jengkal. Saya jelaskan. Pernah ngelihat orang Arab gamisnya nyentuh ke tanah 1 jengkal? Kalau laki-laki naikkan sejengkal, nampakkan mata kaki. Kalau perempuan turunkan sejengkal. Karena wanita itu disunahkan pakai gamis yang menyentuh tanah. Kalau gamis menyentuh tanah, tak kaos kaki, tak apa-apa. Tapi kalau gamis sampai mata kaki saja, wajib pakai kaos kaki. Kalau dia pakai sepatu, kemudian dia gamis nyentuh tanah, dia tak pakai kaos kaki. Aisyah itu dan para istri Rasulullah itu gamisnya sampai nyentuh tanah 1 jengkal. Ibu pernah salah berpikir nggak ketika ada ngelihat orang di Arab sana, orang-orang Arab sana, itu yang dia udahlah gamisnya nyentuh lantai, terus dia bawa sholat, ya kan? Terus ibu Allahu Akbar, ibu tengok hitam-hitam di bawah, hitam-hitam mau, akhirnya sholat ini nggak khusyuk. Padahal dia benar bahwa tanah dan debu itu mensucikan najis. Dia pakai gamis panjang-panjang itu kan, kayak abaya-abaya panjang, dia lewat, kena tayu cicak, pura-puranya. Jalan lagi, kena debu lagi, suci lagi. Jalan lagi, kena lagi, suci lagi. Gitu konsep, ya. Nah, gitu. Iya, makanya ibu nggak harus buat kayak gitu, nggak harus buat. Kenapa? Karena di Timur Tengah itu kondisi aman. Mereka cuman kena hadas-hadas kecil saja. Nah, yuk kita lanjut. Nah, jadi wajib nutup aurat selangkah keluar rumah. Ada nggak ada orang atau tutup? Ada nggak ada orang atau tidak? Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sekarang permasalahannya adalah, kalau nggak saya tutup, emang kenapa? Ngapa emangnya kalau saya nggak tutup aurat saya? Ngapa emangnya? Man nadarat sya'ran, siapa yang menampakkan 1 helai saja rambutnya, nggak usah pakai leher, nggak usah nampakin betis, nggak usah, 1 helai aja rambutnya, dengan dia ghairil mas'alah, tanpa dia merasa salah, santai, santuy, easy going, take it easy, lantaklah situ, santailah, slow aja lah, gitu ya, tanpa merasa bersalah. Falyatabawwa maq'adakunna minan nar, cari neraka mana yang mau dia pilih. Dan membuka aurat bagi wanita tidak hanya menyusahkan dirinya, tapi dia menyusahkan walinya. Kalau dia belum menikah, maka bapaknya lah yang akan menanggung dosanya. Wali kena juga, dia kena, wali kena. Kalau dia sudah menikah, maka suaminya yang kena. Maka la ta'ah indal ma'asi, tidak boleh taat dalam kemaksiatan. Ibu mau nutup aurat, suami tak izinin, jangan taat. Kenapa ibu tak boleh taat? Karena ibu ingin menyelamatkan dia juga dan menyelamatkan diri ibu. Apa itu dayus? Dayus adalah seorang bapak yang tak cemburu aurat anaknya ditengok oleh orang lain. Aurat anaknya ditengok orang lain aja dia nggak cemburu, dia dayus, tempatnya di neraka. Apalagi yang membiarkan anaknya dibawa oleh laki-laki lain. Kok gitu kali nengok saya? Iya kan saya menyampaikan. Mau protes pulang aja lah saya. Pulang bu. Dayus. Oh, kalau udah berumah tangga, Pak, suaminya. Oke. Saya selesaikan. Dayus adalah seorang bapak yang tidak mau, ini dayus kalau bapak masih walinya, yang ikhlas, slow, santai jika aurat anak gadisnya dilihat oleh orang lain. Apalagi diizinkannya dibawa oleh orang lain, pacaran maksudnya.
Dayus juga adalah seorang suami yang tak cemburu kalau istrinya buka aurat dan ditengok laki-laki lain. Termasuk juga diantaranya yang santai kalau istrinya berteman dengan laki-laki lain. Oke, atau dekat dengan laki-laki lain. Nah, permasalahannya nggak gitu saja. Ini anak sudah balik, sudah diingatkan. Nggak juga dia mau. Nah, berarti bukan urusan kita lagi. Tadi kan saya bilang santai. Yang santai yang dayus. Kalau nggak santai, ya nggak dayus lah. Kan yang ngasih hidayah bukan bapaknya. Yang ngasih hidayah adalah Allah. Yang ngasih hidayah istri kan bukan suaminya. Yang ngasih hidayah adalah Allah. Gitu. Jadi tugas kita adalah ingatkan, doakan. Ingatkan, doakan. Ingatkan, doakan. Perkara iya atau tidak, nanti urusan dia dengan Allah. Tapi banyak nggak yang santai-santai aja? Santai, ibu-ibu hati-hati. Ibu punya anak gadis, datang laki-laki ngapelin anak ibu. Assalamualaikum, waalaikumsalam, masuklah nak. Pas masuk dia, apa kata kita? Ah, duduklah dulu ya, mama buat teh dulu ke belakang katanya. Ditinggal kayaknya berdua, tehnya nggak disiap-siap loh. Bahkan masih ada yang sampai sekarang ngomong, saya stres dah. Kenapa ibu stres? Anak saya nggak pacaran gitu ya. Stres dia anaknya nggak pacaran, bagaimana lah standar hidup orang kita? Nggak pandai ya dong. Harusnya yang stres kalau anaknya pacaran. Ini nggak stres kalau anaknya pacaran. Ini stres kalau anaknya nggak pacaran. Kadang-kadang waktu balik-balik lah dunianya. Gitu. Kita balik-balik ya. Nah, gitu. Nah, makanya nanti sampai rumah bilang sama suaminya, seperti yang sering saya sampaikan, bang, pakukan bang, pakukan di belakang pintu tuh, pakukan, taruh gamis besar atau kerudung besar, nanti buang sampah, sarungkan dulu, baru buang sampah, ngejar mobil sampah, sarungkan dulu, baru kejar mobil sampah. Kan kita ini beragama, kita terikat dengan aturan Islam. Pak Ibu jangan bilang, oh saja enak aja ngomong. Nggak enak, saya ngomong ini nggak enak. Saya perempuan, susah itu. Tapi ayo kita sama-sama. Paham maksud saya ini? Susah. Coba gue bayangkan. Pakai, nggak mau sabar dia. Rasa mau kena tinggi sama kita, saking kita kesalnya. Tapi untunglah kesal cuma dalam hati kan. Ya lo tunggu dulu, saya ngambil jilbab dulu. Nah, makanya saya tuh lebih senang kalau ada tamu, ada orang datang. Saya tuh pakai kain sarung, pakai mukena. Lebih simple. Ujung-ujungnya tetangga bilang, sholat taruh saja. Gitu. Alim saja, ini sholat terus dia mah. Nah gitu. Nah, kenapa? Apa tujuannya adalah biar kita terlindung. Sama dengan dulu ya. Waktu masa-masa muda dulu ya, kan kita nyuci ya. Terus jemuran di depan rumah ya kan. Saya teringat banget jemuran di depan rumah dulu ya, rumah saya yang dulu depan rumah. Saya nyuci, ada kerjaan masih ya nyuci, terus hujan turun lebat. Nah, kita ambil jilbab dulu kan. Apa kata tetangga? Oh, sempat-sempatnya ngambil jilbab, ala basah kain itu tuh tadi. Sempat-sempatnya ngambil jilbab, udah basah tuh kain. Itu sakitnya kemana-mana, Bu. Dikatain begitu. Tapi kita kan konsep dalam Islam sabar. Ya Allah, kalau kain itu basah, bisa saya keringkan. Kalau dosa membasahi tubuh, gimana mau ngeringkannya? Masa dosa dikalahkan dengan jemuran? Nggak cocok, Besti. Oke lah Besti. Kalau udah bahas aurat, semua lemas. Iya. Kalau aurat tadi itu ada nggak batasan usia misalkan? Baik. Kalau kita udah tua ya. Oke. Ustazah nih ya, pertanyaan yang senada dengan ini yang sering ditanyakan oleh jamaah saya. Ustazah, iya. Kan kami ini udah tua saja, rambut kami ini udah putih semua. Kita kan nutup aurat itu, tujuan kita nutup aurat supaya orang tak suka nengok kita, supaya orang tak tergoda sama kita. Kami ini udah tua saja, apalagi orang tergoda sama kami. Nggak mungkin anak muda itu tergoda sama nenek-nenek. 8 cucu saya saja. Kan lebih kurang begitu ya pertanyaannya. Apa batasan umur kita nutup aurat? Nah, ibu-ibu, dalam agama Islam, tua tidak diukur dari umur. Tua diukur dari kemampuan akal atau udzur. Ada orang usia 100 tahun, tapi akalnya masih mukallaf. Bahasa Indonesianya, akalnya masih sehat. Masih sehat, belum pikun. Ditanya nama anaknya, tahu dia.
Ditanya udah makan belum Ma? Dibilangnya udah makan. Jujur dia, dikasih uang 50.000, 100.000, dibilihnya 100.000. Akalnya sempurna, walaupun udah 100 tahun umurnya, tapi akalnya sempurna, tapi fisiknya lemah, stroke dia misalnya nih. Tapi akalnya sempurna Bu, walaupun dia stroke, ada tamu datang, ambil kerudung, tutupkan ke kepalanya. Karena selagi dia masih belir, selagi dia masih akal sempurna, wajib tutup aurat. Walaupun dia udah stroke. Itulah istilahnya. Walaupun dia udah stroke. Tapi sebaliknya, ada orang masih usia 40 tahun, cantik pakai skincare, cantik usia 40 tahun. Tapi akalnya udah nggak sempurna. Udah makan mah, belum lagi. Padahal udah 4 kali dia makan. Udah mandi mah, belum lagi. Padahal udah mandi, sehingga anak berkelahi datang. Nggak kau kasih mama makan, nggak kau kasih mama makan, gitu kan? Dia udah pikun. Walaupun usianya masih 40 tahun, boleh nggak sholat, boleh buka aurat. Jadi kalau mau buka aurat, pikunlah dulu. Boleh. Orang pikun jangan ibu paksa-paksa sholat. Orang pikun sholat tidak dapat pahala, dia berbuat baik tak dapat pahala, dia berbuat salah juga tidak berdosa. Jadi batasannya pikun. Caca, hilang akal. Artinya dia sudah tidak mukallaf lagi. Tapi kalau dia udah usia 100 tahun, akalnya sempurna, ya sekali-sekali dia merajuk-rajuk gitu ya. Tapi akalnya sempurna, wajib nutup aurat. Tapi ada orang pikun segaris, tahu pikun segaris? Senin pikun, Selasa Rabu normal. Kamis pikun. Sedeng nama itu, sedeng. Pikun tipis, tipis tisu gitu ya. Pikunnya itu tipis sekali. Pikun segaris gitu ya. Kalau dia pikun segaris, dalam agama Islam, dia sudah termasuk pikun. Karena tidak sempurna akal. Karena mukallaf dan belit adalah sempurna akal. Sempurna akal, wajib tutup aurat, wajib sholat. Tapi kalau tipis tisu, pikun segaris, boleh buka aurat, boleh tak sholat. Iya. Sudah 4 kali kalau nggak salah. Nah, terus memorinya itu yang pernah, jadi misalkan dia bilang gini, dia tahu sebenarnya dia bilang tas ya, dia minta ini, tapi dia bisa menyebutkan susah deh gitu mau bilang ini tas juga jadi. Ya. Terus sholat dia udah nggak bisa dia membaca, lupa ya. Iya kan, saya biarkan. Itu udah nggak mukallaf. Kalau dia sholat lupa, nggak bisa bacaan sholat dia lupa, dia sudah tidak mukallaf Bu. Jadi kalau dia pengen sholat, silakan dia sholat. Kalau dia nggak pengen sholat, jangan dipaksa sholat. Ini ada juga ribut-ribut berkelahi. Mama saya nggak sholat tuh saja. Saya paksa. Ujung cerita udah 1 jam curhat. Ya, umur mama ibu berapa? Udah 89 tahun. Dia masih ingatannya. Udah pikun saja. La ilaha illallah. Dari tadi kita. Jadi kalau dia pikun, dia mau sholat silakan. Dia tak sholat tidak usah dipaksa. Tidak ada kewajiban. Dia tidak mukallaf. Dia sudah tak terikat syariat lagi. Hah? Iya, karena dia kan tidak balik berakal bahasa kitanya lah. Dia tidak balik. Ya biarkan aja, nggak apa-apa. Dia berusaha sholat pakai buku, apa itu nggak apa-apa. Apa Bu? Silakan. Tafadhol. Baik. Baik. Iya. Baik. Betul. Kemudian di Mekah kami sholat itu nggak boleh nampak celana, hanya telapak tangan. Iya. Jadi kita sholat hanya perlu bawa kotak. Betul. Oke, baik. Terima kasih. Ustazah, laki-laki kan banyak pakai celana. Sementara sekarang banyak laki-laki pakai gamis. Celana itu adalah bagian dari budaya. Sekali lagi, celana bagian budaya. Kain sarung itu budaya. Kenapa laki-laki pakai kain sarung? Karena Wali Songo ketika dakwah ke Indonesia, masuk pertama kali di Jawa. Ya kan? Melalui pintu Jawa, ya kan? Akhirnya muncullah budaya kain sarung, mengadaptasikan budaya Hindu dengan budaya Islam.
Iya kan? Budaya Hindu dengan budaya Islam, wali-wali songo dulu ya, wali-wali songo. Maka sekarang muncul lagi yang namanya celana, ya. Laki-laki pakai celana atau pakai kain sarung atau pakai rok celana atau dia pakai gamis, itu hanyalah bagian dari budaya saja. Nah, sementara Rasulullah itu banyakan pakai gamis. Tapi kan budaya itu mau digonta-ganti melanggar syariat nggak? Kan nggak melanggar syariat, auratnya tetap ketutup dari pusat sampai lututnya. Jadi mana yang lebih bagus? Semua bagus. Kalau mau pengen mirip kayak Rasulullah, pakai gamis lah dia. Karena Rasulullah itu berjubah, Rasulullah itu bergamis. Ya, tapi apakah dia kalau budaya dengan non Muslim, saya pelan-pelan ya, biar nggak salah paham. Agama dengan non Muslim nggak boleh sama. Kalau tradisi boleh sama. Agama beda dengan tradisi. Yang sama tradisi boleh. Contoh, non Muslim saya tak sebut agamanya, ada budaya angpau kalau lebaran. Islam ada budaya THR. Sama, tradisi boleh sama. Orang Nasrani, pastor, kalau lagi ceramah mereka pakai dasi, mereka pakai jas. Sekarang ustadz ada ceramah pakai dasi dan pakai jas. Tradisi sama, nggak masalah. Contoh sekarang ada kubah masjid. Orang Hindu Buddha juga pakai kubah, orang Kristen juga pakai kubah. Makanya gereja salib, kemudian orang Taj Mahal, itu pakai kubah juga. Kalau tradisi tidak masalah sama. Oh, celana levis itu kan tradisi orang non Muslim misalnya, ada yang ngomong gitu. Tradisi sama, nggak apa-apa. Sama dengan tongkat. Tongkat saat orang khutbah Jumat itu bukan syariat, itu adalah tradisi. Tradisi sama, tidak ada masalah. Yang tak boleh sama itu adalah agama. So, mana lebih bagus? Laki-laki pakai gamis atau dia pakai celana? Semua bagus aja, tidak ada masalah. Tapi kalau dia pengen mirip-mirip kayak Rasulullah, dia pakai gamis, silakan. Yang penting secara substansial dia kemudian masuk menutup aurat. Bagaimana dengan cadar? Tadi ada yang bertanya cadar. Cadar atau burqa itu adalah disunnahkan untuk istri Rasulullah. Semua istri Rasulullah itu bercadar. Sementara dimubahkan oleh umatnya. Umat muka tidak aurat. Tapi kalau ada orang pengen nutup aurat, dia pengen mirip seperti istri Rasulullah, apakah bagus? Bagus? Bagus. Tapi ada orang yang tetap nggak pakai cadar. Apakah dia benar? Dia juga benar. Terus ada orang aneh, pagi dia buka, malam dia pasang cadar. Pagi dia buka, malam dia pasang cadar. Boleh? Boleh? Boleh secara syariat. Gak ada masalah. Kita bilang orang tua orang munafik. Ya enggak. Mungkin dia masih belajar. Ya, cuman kalau dia pengen pakai cadar ke istri Rasulullah, mungkin dia akan enggan membukanya, membiasakan orang lain misalnya. Jadi cadar itu adalah sunnah untuk istri Rasul, dimubahkan oleh umatnya. Tapi orang-orang kan pengen mirip kayak Khadijah, kenapa tidak? Nggak ada masalah. Terus apakah orang yang tidak bercadar juga salah? Juga tidak salah. Terus pagi dia buka, malam dia pakai, dia besoknya bertamu ke rumah orang, dia tengok buka, malam dia pakai, apakah salah? Tidak salah, tidak ada masalah, tidak ada dosa atasnya ketika dia membuka itu. Ada teman saya malah pakai cadar, dia tidak mau sama sekali ditengok oleh perempuan. Sampai detik ini saya tak tahu bentuk mukanya kayak gimana. Saya sudah berteman 7 tahun dengan mereka, dengan beliau. Jadi bahkan dia tidak mau ada pembantu di rumahnya. Padahal dia orang mapan, tidak mau ada pembantu, dia mengerjakan sendiri. Kenapa? Dia tidak mau wajahnya dilihat. Apakah salah? Itu pilihan saja. Tapi apakah berpahala dia ketika tidak mau wajahnya dilihat oleh perempuan? Dia tidak berpahala juga. Pilihan dia, style dia lah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian apa gak? Oh, nggak dibuka nggak apa-apa cadar waktu sholat, karena yang harus menengok benda bergerak, maaf, yang dilarang mengenai benda bergerak itu cuman kening. Ini nggak apa-apa. Ya, jadi jangan kena mukena ini. Laki-laki bilang sama suami suka pakai sorban, laki-laki ini jangan kena sorban, jangan kena benda bergerak kecuali sorbannya dibuka. Oke. Oke. Cukup ya? Cukup ya? Cukup? Gimana kali ini? Udah cukup nggak ya, Bu? Minggu depan? Oh iya, satunya. Oh, baca Quran tutup aurat deh, Bu. Wajib.
Ya, walaupun dia sendiri. Baca Quran tetap aurat walaupun pakai andu aja. Andu atau selimut. Tapi baca Quran apakah harus wudhu? Ah, tidak. Sunnah wudhu. Tutup aurat. Iya. Ketemu Allah. Oke? Okay? Wallahu a'lam bishawab. Iya, betul. Wallahu a'lam bishawab. Demikian ala haziniyah al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibah sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qabla al-maut, rahmatan indal maut, maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut, najatan minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udus salam, fahayyina rabbana bis salam wa dakhalnal jannah Darussalam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya hazal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, na'udzubika minal ajzi wal kasal, na'udzubika minal jubni wal bukhli, na'udzubika min ghalabati dani wa qahri rijal. Allahumma yassir alaina umurana wa la tu'assir alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma in kana rizquna fis sama' fa anzilhu wa in kana rizquna fil ardi fa akhrijhu wa in kana rizquna ba'idan fa qaribhu wa in kana rizquna haraman fa tahhirhu wa in kana qalilan fa kassirhu ya rabbal alamin. Allahumma yassir alaina umurana wa la tu'assir alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana mujahidina fi Iraq. Allahumma ansur ikhwanana mujahidina fi Mesir. Allahumma ansur ikhwanana mujahidina في غزة يا رب العالمين. اللهم استجب دعانا يا الله، استجب دعانا يا رحمن يا رحيم يا مجيب السائلين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. والله أعلم بالصواب. السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Suka kali di belakang